Petugas pemadam kebakaran Majalengka berusaha memadamkan kobaran api di lahan seluas 20 hektar di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu siang. Lahan yang sudah kering membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan karena lokasinya curam. Petugas berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar dan sudah 3 jam belum juga padam. Diduga kobaran api muncul sengaja dibakar warga. Sementara kita diduga api akibat human error, ada yang membakar lahan lalu ditinggalkan. Ini berapa hektar yang sudah terbakar? Perkiraan kita dan teman-teman mengidentifikasi ini sekitar 20 hektar. Ini sudah berapa jam api belum dipadamkan ini? Kita tadi merapat ke sini hampir 3,5 jam. Kita belum bisa memadamkan api yang cukup besar ini. Hingga kini, petugas terus berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bria Paratenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Gagal menyalip 2 pelajar putri yang mengendarai motor tertabrak truk gandeng di Jombang, Jawa Timur. 1 korban meninggal dunia dan 1 lainnya luka-luka. Kamera pengawas merekam kecelakaan yang dialami oleh 2 pelajar putri yang sedang berboncengan motor di Jalan Raya Desa Cukir di Wek, Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Motor mereka tertabrak truk gandeng hingga masuk ke kolong dan terlindas. Akibatnya, 1 korban meninggal dunia dan 1 lainnya luka-luka. Kejadian bermula saat kedua korban berboncengan motor dan hendak menyalip truk gandeng di depannya. Namun naas motor menyenggol gandengan belakang truk hingga oleng, terjatuh dan terlindas. Mobil tetes, udah gitu, kenceng banget. Terus kalau nggak ada suara minta tolong, nggak tahu kalau ada kecelakaan. Kendaraannya sama-sama dari arah mana? Dari arah sana, mau ke sana. Dari arah selatan Selatan. ke utara. Iya. Untuk proses penyelidikan, sopir dan tergandengnya diamankan ke kantor Satlantas Polres Jombang. Sementara kedua korban dibawa ke RSUD Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, mengalami kebocoran di bagian mesin kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini pemirsa, 1 orang penumpang tewas, 1 penumpang luka-luka, sementara 3 penumpang lainnya dalam pencarian. Mengalami kebocoran di bagian mesin, kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Mendapat laporan kejadian itu, tim SAR langsung melakukan upaya evakuasi serta pencarian. Dari pencarian pertama, tim SAR gabungan berhasil menemukan 12 orang penumpang di tengah laut. Saat dievakuasi, 10 penumpang dalam keadaan selamat, sedangkan 1 penumpang mengalami luka dan 1 penumpang lainnya tewas. Jadi berdasarkan informasi juga kenapa kapal itu tenggelam, adanya kebocoran di bagian mesin kapal tersebut, sehingga kapal tersebut perlahan-lahan masuk ke dalam air dan ABK, kru kapal dan penumpang itu sekitar jumlahnya 15 orang berusaha menyelamatkan diri mereka keluar dari kapal. Nah, dari 15 orang tersebut ada 3 orang yang saat ini masih belum diketemukan. Hingga kini tim SAR dari Basarnas kembali melakukan pencarian yang kedua terhadap ketiga penumpang kapal yang hilang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Keributan terjadi antara warga dan anggota keluarga TNI di Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan sementara keributan akibat kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
Video keributan antara warga dan anggota TNI viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Jalan PSI Lorong Budiman, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula saat kedua oknum TNI berpakaian preman dari keluarga HD mendatangi rumah salah satu warga. Tidak lama berselang, datang tentara berpakaian lengkap langsung menendang mobil-mobilan dan speaker. Aksi ini memicu kemarahan sejumlah warga. Salon. Dari situ kami berdebat kan. Aku tidak nyegang dia tidak nyegang aku kan. Yo, pas sudah berdebat, keluar dari pagar, masuk ke rumah, ngeluarin senjata dia. Sementara itu, Komandan Kodim 0418 Palembang, Letkol Arif Hidayat menyatakan keributan tersebut adalah salah paham. Kini keduanya sudah bersepakat untuk berdamai. Menyayangkan ya, jadi kami sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Jadi awalnya kejadian tersebut adalah kesalahpahaman antara keluarga Pak Indra dan apanya dengan warga yang ada tinggal di situ. Nah kebetulan Rustam itu salah satu menantu, gitu kan. Nah konfliknya seperti apa? Itu sudah konflik lama dan sekarang alhamdulillah kesalahpahaman yang terjadi antara keluarga Pak Indra dengan warga itu terselesaikan. Sekarang lagi proses damai dan sedang berlangsung, tinggal kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Proses damai dilakukan di kantor Kelurahan 35 Ilir, Palembang. Sebelumnya kedua pihak sempat saling lapor polisi, namun laporan tidak dilanjutkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pencurian kendaraan sepeda motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa, terekam kamera pengawas. 2 orang pelaku beraksi saat suasana jalan dalam kondisi ramai. Kamera pengawas merekam 2 pelaku curanmor berboncengan motor berhenti di tepi jalan di sebuah kafe di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski kondisi jalan tengah ramai, pelaku curanmor ini tanpa ragu membobol dan membawa sepeda motor milik karyawan kafe itu kurang dari 1 menit. Saat kejadian tidak satupun warga yang sadar dengan aksi pelaku karena kondisi jalan ramai. Pencurian ini baru diketahui saat korban hendak pulang dan sadar motornya tidak ada di tempat. Aksi pencurian motor yang terjadi di lokasi ini bukan pertama kali terjadi. Ya maghrib ya Pak, jalanan juga rame, tapi ya orang mungkin nggak sadar kali kalau itu maling ya. Jadi ya dia berdua, yang satu dijagain motor yang dia bawa, yang satu ngambil motor yang ada di sini. Kasus pencurian motor ini pun sudah dilaporkan ke kepolisian setempat dan tengah dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Aksi jambret kalung milik wanita Parubaya terekam CCTV sebuah gereja di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak sampai 24 jam, petugas Reskrim Polsek Kamaraya bergerak cepat menangkap pelaku di persembunyiannya. Inilah aksi jambret yang terekam kamera CCTV sebuah gereja di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku menggunakan sepeda motor menghampiri korban dan langsung menarik kalung emas seberat 8 gram yang dipakai oleh seorang wanita Parubaya berusia 60 tahun. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kamaraya. Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap pelaku di kediamannya Kelurahan Kendari Kadi. Dari keterangannya, pelaku Ishak 40 tahun telah 11 kali melakukan aksi jambret di Kota Kendari dengan sasaran wanita Parubaya di jalanan umum. Setelah kami lakukan pengembangan terhadap pelaku, mengakui bahwa dirinya melakukan penjambretan dengan modus yang sama, yaitu menarik kalung korban sudah sekitar 11 kali di wilayah hukum Kamaraya dengan tempat yang berbeda-beda. Petugas mengamankan kalung emas seberat 8 gram hasil curian dan sebuah sepeda motor Matic. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrio Rotameng, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII melepaskan diri dari Baiat NII dan kembali ke NKRI. Ikrar kembali setia menjadi WNI ini diucapkan di Gedung Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
121 mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII berkumpul di Aula Gedung Embarkasi Haji Indramayu Kamis malam. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Para mantan anggota NII ini secara resmi menyatakan mencabut baiat dari NII dan melakukan ikrar untuk kembali ke pangkuan NKRI. Pencabutan baiat atau melepaskan diri dari NII dan ikrar setia ke Indonesia diucapkan secara bersama-sama di depan sejumlah pejabat di Indramayu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semuanya sudah kembali lagi kepada, dengan momentum yang baik ini adalah kembali kepada marwah. Ada wadahnya bahwa kita adalah NKRI harga mati. Salah satu mantan anggota NII yang sudah belasan tahun mengakui bahwa ajaran NII telah sesat dan menyesatkan. Ia juga menegaskan Panji Gumilang merupakan pimpinannya saat ikut NII. Kami setelah terlalu lama kita terlalu sesat. Ini yang akan rusak dan kembali ke jalan yang benar setelah kita sadar semuanya. Ini adalah suatu anugerah bagi kita. Waktu itu ikut NII di mana, Pak? Saya masuk NII di Bandung tahun 91 dan saya keluar tahun 2005. 15 tahun saya berada di NII. Ajaran apa aja, Pak? Ya, itu semua ajaran NII itu adalah merusak pikiran, hati dan pikiran manusia. Itu semua menjadikan manusia menjadi kondisinya adalah the high-tech mentality, mental yang menjadi amburadul. Salah satunya seperti apa, Pak? Ya, pimpinan kami adalah Panji Gumilang. Mantan anggota NII ini menyebut masih banyak ribuan pengikut NII yang belum kembali ke NKRI di sejumlah daerah. Mereka berharap dan mengajak kepada mereka yang masih bergabung di NII agar segera melepaskan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan sejumlah rekening milik DE, karyawan KAI yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme. Dari hasil pemeriksaan, DE memiliki sejumlah rekening di bank berbeda dengan mutasi yang mencapai miliaran rupiah. Kasus karyawan KAI yang terlibat terorisme jaringan ISIS terus bergulir. Polisi pun telah memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat. Dalam pemeriksaan, aparat bekerja sama dengan PPATK untuk selidiki aliran dana yang masuk ke rekening tersangka. Dari hasil pemeriksaan, PPATK menemukan sejumlah rekening dengan mutasi yang mencapai miliaran rupiah. PPATK pun langsung membekukan seluruh rekening milik DE. PPATK dan Densus 88 terus telusuri aset-aset dan aliran dana milik DE. Selain itu, dari hasil penyelidikan terungkap, DE terafiliasi dengan ISIS. Ia juga sudah merencanakan aksi penyerangan ke Makobrimob atau Mabes TNI. DE juga terus berlatih untuk melancarkan aksinya. Yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, sudah beberapa kali melakukan latihan, ya. Kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Sebelumnya polisi telah menyita 16 senjata api dari lokasi penangkapan DE. Dari total 16 senjata, 5 diantaranya berjenis laras panjang dan sisanya berjenis laras pendek. Selain itu, Polri juga mengamankan sejumlah magasin dan amunisinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah pembuatan atau home industri senjata api legal di Sumedang, Jawa Barat. Tim gabungan penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya bersama Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengembangkan penyelidikan kasus kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di platform jual beli online. Minggu dini hari, petugas gabungan menggerebek sebuah rumah pembuatan senjata api ilegal di wilayah Garut dan Sumedang, Jawa Barat. Hasilnya, polisi menangkap 2 orang tersangka berinisial ANR dan TRR. Puluhan senjata api dan air gun dan ratusan butir peluru serta mesin puput turut disita sebagai barang bukti.
Ya, Anda masih di iNews Pagi pemirsa. Diduga akibat membakar sampah, sebuah gudang penebangan kayu di Bandar Lampung, Lampung ludes terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 2 mobil yang terparkir. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di gudang perusahaan penebangan kayu di Bandar Lampung, Lampung. Angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api juga menghanguskan 2 unit mobil yang terparkir. Sejumlah gudang lain dalam area perusahaan ini pun ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di sekitar gudang. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian material cukup besar karena ada 2 unit kendaraan yang terbakar. 2 unit apa, Pak? 1 mobil truk, 1 mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran juga mengakibatkan lalu lintas di lokasi macet. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang purna tugas sebagai gubernur, Ganjar Pranowo meresmikan Pasar Bawang Sengon di Brebes, Jawa Tengah. Ganjar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah aktif bergotong royong membangun Provinsi Jateng bersama-sama selama 2 periode kepemimpinannya. Penghormatan saya yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan ketulusan dari Bapak Ibu, atas kerja keras dan kerja cerdas dari Bapak Ibu, dan saya sangat bangga dan terhormat bisa bekerja bersama panjenengan semua. Salam hormat dari saya. Gestur menunduk memberi salam penghormatan kepada masyarakat dilakukan Ganjar saat menjadi Inspektur Upacara HUT Jawa Tengah ke-78 di alun-alun Brebes Sabtu siang. Ganjar juga menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang menjalankan roda pemerintah dengan baik selama hampir 10 tahun terakhir. Seperti yang diketahui, Ganjar akan purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah per tanggal 5 September 2023. Tentu kami menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat seperti saya sampaikan dalam pidato saya tadi, dan tentu partisipasi masyarakat Jawa Tengah luar biasa, hebat banget. Seluruh lini membantu dan tentu guyup, rukun, harmonis, ini menjadi modal sosial yang sangat hebat. Sehingga ketika ini bisa terjaga, maka orang datang ke Jawa Tengah itu senang. Di Brebes, Jawa Tengah, Ganjar meresmikan Pasar Bawang Sengon usai direvitalisasi dengan wajah baru yang lebih bagus dan tertata. Revitalisasi Pasar Bawang Sengon menggunakan bantuan keuangan tahun 2022 dengan nilai 3,3 miliar rupiah. Ganjar juga membagikan sertifikat redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sejak menjadi gubernur pada tahun 2013, Ganjar menggelontorkan anggaran 360 miliar rupiah untuk merevitalisasi 79 pasar tradisional di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan penghargaan insan pertanian pangan dari 12 daerah di Jawa Barat. Penghargaan diberikan karena selama ini insan pertanian pangan Jabar menghasilkan produk unggulan. Sejumlah kategori penghargaan diberikan dalam rangkaian acara Festival Apresiasi Insan Pertanian Provinsi Jawa Barat Sedekah Bumi 2023, antara lain penyuluhan pertanian berprestasi, ASN bidang pertanian, dan petani swadaya. Ridwan Kamil menyampaikan Jawa Barat dengan kesuburan tanahnya banyak mengukir prestasi di bidang pertanian. Provinsi Jawa Barat menjadi lumbung pangan dan penghasil pangan terbesar se-Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Ini wilayah yang gemah ripah-rapi ini terwujud dengan kesuburan naiknya desa mandiri dari 30-an ke 1.800 dan lain-lain. Kita mensyukuri dengan menghadirkan apresiasi kepada insan pangan di Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dadan Hidayat mengatakan Jawa Barat menyalip Jawa Tengah dalam pertanian pangan. Faktor penyebabnya, Jawa Barat mampu meningkatkan luas areal panen seluas hampir 58.200 hektar. Dua faktor yang menyebabkan Jawa Barat meningkat produksinya adalah akibat perluasan areal panen, ya. Yang kedua, akibat meningkatnya profitas jika dibandingkan dari tahun 2021. Diketahui saat ini Provinsi Jawa Barat
menjadi lumbung pangan terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengurangi polusi udara di ibu kota, lebih 1.000 pohon ditanam di bawah jalan tol Becakayu. Penanaman ribuan pohon ini merupakan kolaborasi sektor korporat, pemerintah, dan masyarakat. PT Bank Maybank Indonesia kembali menyelenggarakan acara tahunan, yakni Global Corporate Responsibility Day yang dilaksanakan di bawah tol Becakayu, Jakarta Timur. Mengusung tema Untuk Bumiku Indonesia dengan aksi melakukan pemilihan sampah dan menanam lebih dari 1.000 pohon penyerap polusi di bawah tol Becakayu, Jakarta Timur. Global CRD Maybank dilakukan dalam mencermati situasi polusi udara. Membantu memperbaiki climate change yang memang sedang terjadi saat ini, dan juga untuk membantu penanggulangan polusi kota ya dengan memberikan tanaman hijau khususnya di sepanjang jalan-jalan utama dan dalam hal ini di bawah jalan tol Becakayu. Global CRD ini merupakan kolaborasi sektor korporat, pemerintah daerah, dan yayasan agar menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Per Juli, DKI sudah menanam 25.000 pohon setinggi 3 meter, seperti yang ada ketapang, ada macam-macam lah, tabebuya. Dan DKI sudah menambah ruang terbuka hijau kurang lebih sekitar 800-an. Jadi tahap pertama itu 256 dan seterusnya. Kita merawatnya, diharapkan di tempat ini kita bagi zonasi dengan warga dan Pak RW ya. Ini tugasnya RW siapa untuk mengurus tanaman yang ada di sini. Kita tinggal merawat dengan baik dan kita menambah terus, ada space-space yang kosong untuk ditanamkan terus sesuai dengan arahan Pak PJ tadi. Selain menanam pohon, Maybank Global CR juga melakukan aksi waste sorting di Jabodetabek dan program Cahaya Kasih di wilayah luar Jakarta yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 19 Agustus 2023. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Sebuah perusahaan asuransi melanjutkan program pembangunan Desa Maju di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Prudensial Indonesia kembali melanjutkan program pembangunan Desa Maju yang kali ini diadakan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di desa ini, Prudensial Indonesia akan membangun 15 rumah, 38 toilet, dan 1 posyandu. Selain itu, Prudensial Indonesia juga memberikan penyuluhan tentang kebersihan, kesehatan, dan finansial. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Prudensial Indonesia juga menggelar health talk dan pemeriksaan kesehatan. Indonesia. Jadi pembangunan Desa Maju Prudensial di Gunung Putri ini wujud kami dari segi membangun masyarakat, bukan hanya bangunan tetapi juga melakukan penyuluhan mengenai kebersihan, kesehatan, dan juga mengenai finansial. Jadi kami harapkan Desa Maju Prudensial bukan hanya menjadi lebih sehat saja fisiknya atau untuk secara fisikal, tetapi juga lebih maju ke depannya. Warga Gunung Putri pun menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dengan adanya program ini. Tentunya kami dari pihak kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan adanya program Desa Maju Prudensial yang tentunya memang ini untuk membangun masyarakat khususnya dalam hal kesehatan, yaitu dengan dibangunnya rumah masyarakat yang sesuai dengan ketentuan kesehatan dan juga sanitasinya. Program pembangunan Desa Maju ini merupakan komitmen perusahaan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Abdul Rosyid, iNews melaporkan.